Oke, halo Ibu. Selamat Halo, pagi. Sudah siang ya, selamat siang. selamat siang. Mana kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik Ibu. Baik, ini kita ketemu lagi ya. Biasanya kita di hari Sabtu, ini kita schedule di hari Senin ya. Oke, iya Iya. baik. Ini Alhamdulillah kita sudah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Vindya Anjar Pramesti, SPSI, MPSI Psikolog. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik atau sangat menarik, yaitu nanti over dependent, masalah ketidakmandirian anak. Namun sebelum itu, saya sapa dulu sahabat Anugerah yang sudah join dari tadi. Ya, untuk sahabat Anugerah, selamat menjalankan aktivitas di hari Senin. Semoga semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan pastinya untuk selalu mengupdate informasi dari Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Oke Ibu, ini apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Baik ya. Semangat ya hari Senin ya. Dan saya ucapkan happy anniversary ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah ini pasti sangat bahagia dalam hati yang sangat bahagia. Nah, untuk menyambut hari ini mungkin kita memang sudah selama ini kita sudah mengupas tuntas mengenai parenting class yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai over dependent ataupun masalah ketidakmandirian anak. Mungkin memang ada beberapa orang tua ataupun yang sudah di lingkungan kita, banyak orang tua yang tidak menyadari ini jika anaknya memang tergolong over dependent ataupun bergantung dengan orang yang lebih dewasa atau dengan orang tua ataupun dengan yang lainnya. Namun memang ada beberapa orang tua juga itu menganggap hal yang biasa atau yang lumrah. Nah, itu bisa berubah seiring waktu. Nah, untuk kita mengenai ataupun untuk kita mencari tahu apa itu over dependent, mungkin nanti akan dijelaskan lebih langsung oleh Bu Vindi. Nah, ini untuk sahabat Anugerah juga bisa menanyakan di kolom komentar kita. Nah, nanti kita juga akan bahas di sini langsung oleh pakarnya. Baik, untuk waktu dan tempat, Ibu Vindia, monggo, silakan. Oke, terima kasih Mbak Al. Ini semoga suara saya cukup jelas ya untuk hari ini ya. Dan semoga sinyalnya juga oke. Oke. Kan kita bahas tentang over dependent gitu. Sebenarnya over dependent itu yang seperti apa sih gitu. Jadi kita perlu tahu juga di usia berapa kita bisa bilang anak ini kayaknya nggak mandiri deh. Atau memang sebenarnya itu sedang dalam prosesnya dia untuk mencari apa ya tahapan yang lebih mandiri daripada sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita beranjak pada usia, memang di usia sekitar 18 bulan sampai 36 bulan atau 3 tahun itu memang fase-fase di mana memang seharusnya anak-anak itu mulai belajar tentang kemandirian. Mulai belajarnya apa? Mungkin di sini ibu-ibu udah mulai merasakan ya gitu anaknya pengen pakai baju atasannya warnanya kuning, bawahnya warnanya hijau gitu ya. Jadi anak-anak udah mulai untuk cari pilih-pilih bajunya sendiri. Terus habis itu anak-anak udah pengen pakai bajunya sendiri. Walaupun lama, it's okay, nggak apa-apa. Itu adalah proses gitu. Karena uh, seringkali anak itu tidak mendapatkan waktunya dia untuk belajar karena kita berasumsi bahwa aduh nanti lama kalau misalnya anak yang ngerjain sendirian atau misalnya duh kalau misalnya anak yang ngelakuin itu ya waktunya itu satu sudah jauh lebih lama terus habis itu nggak pas dan lain sebagainya gitu padahal itu adalah bentuk dia untuk mengeksplorasi gitu ketika kita terlalu banyak mengkritisi itu terlalu banyak mengatur dan lain sebagainya akhirnya anak-anak untuk lebih mandiri mau lebih berkembang akhirnya jadinya gimana tuh rasanya jadinya takut gitu anak-anak jadinya nggak pede lagi gitu. Jadi setiap mau melakukan sesuatu endingnya ragu-ragu gitu kayak nanti kalau misalnya aku melakukan ini nanti aku dikritik apalagi nih sama ibuku nanti ketika aku melakukan ini kira-kira
aku dikomentari apa lagi nih gitu. Jadi sebenarnya perlu untuk kita mendampingi gitu. Sampai sejauh mana sih anak-anak ini bisa mengeksplorasi dirinya sendiri gitu. Oke, memang ini harus ada dari orang tuanya sendiri. Nah, kalau misalkan Ibu, kalau misalkan mengapa ini perilaku over dependent itu perlu dibenahi untuk kehidupan selanjutnya atau untuk perkembangan yang lebih lanjut? Oke. Karena kan pada dasarnya itu manusia endingnya kita pengen anak tuh jadi mandiri gitu. Nah, ketika di awal itu kita pengennya anak itu lekat sama kita gitu kan ya. Sampai akhirnya di tengah-tengah itu lupa gitu bahwa anak ini tuh nantinya butuh mandiri loh gitu. Dan cara untuk memandirikan anak ya memberikan dia kesempatan untuk belajar gitu. Nggak ada yang namanya proses itu ujuk-ujuk langsung iya bisa, ujuk-ujuk langsung bisa jadi gitu. Mereka tuh harus pakai proses untuk belajar ke arah sana. Mungkin kalau misalnya untuk nanti kita besar, kita mandiri, itu berarti mandiri ketika ada masalah, kita tahu penyelesaiannya seperti apa. Terus kaitannya mandiri dengan manajemen waktu, oke, waktunya harusnya baiknya seperti apa, kita tahu untuk itu gitu. Nah, tapi ketika kita tidak terlatih untuk memandirikan diri sendiri gitu, ya bisa dibayangkan gitu, misalnya nanti besarnya ketika ada pengen sesuatu bingung untuk memilih ini aku harusnya kayaknya gimana ya gitu, ketika mau melakukan sesuatu jadinya ragu-ragu kira-kira benar atau enggak ya gitu, kalau aku melakukan ini kira-kira salah enggak ya nanti ya gitu, pada akhirnya jadi punya ketakutan tersendiri, punya kekhawatiran tersendiri ketika apa yang dia pilih itu mungkin tidak sesuai atau tidak dia sukai oleh lingkungan sekitarnya dia gitu. Jadi semua itu serba proses, semua itu serba belajar gitu. Dan belajarnya dari mana ya? Sejak umur 18 bulan pun anak-anak sudah mulai belajar gitu. Baik, berarti nanti dari fase usia berapa ini misalkan diajarin untuk mandiri, misalkan dari yang kecil dari toilet training ataupun untuk step-step selanjutnya nih Bu. Iya, jadi memang kalau misalnya di step-step awal ya, itu step awal tuh memang anak masih sangat bergantung dengan orang tuanya. Biasanya di 18 bulan pertama. Nah, nanti setelah itu dari 18 bulan selanjutnya sampai usia 3 tahun, anak itu sudah mulai belajar untuk lebih mandiri. Biasanya di sini udah mulai muncul tuh tentang toilet training gitu seperti apa. Biasanya tanda-tanda anak itu sudah mulai menunjukkan, oke, kayaknya anak saya udah siap deh ini untuk toilet training gitu ya. Misalnya malam itu udah jarang pipis. Nah, itu kita udah mulai mempersiapkan itu gitu. Jadi, pertama kita kasih dulu kesempatan buat anak gitu. Oke, anak pengennya mengeksplorasi apa? Hari ini dia mau pakai baju apa? Dia pengen mainan yang mana? Dia misalnya pengen mainan ini, dia lagi suka ini terus gitu. Ya itu oke, nggak apa-apa, itu memang pilihannya dia gitu. Selama itu tidak melukai orang lain, selama itu tidak menyakiti orang lain, selama itu tidak merugikan bagi dirinya sendiri gitu. Anak akan belajar untuk mengeksplorasi di situ, anak akan belajar untuk oh oke, berarti aku bebas atas diriku sendiri. Aku punya konsep diri bahwa ini tubuhku, aku berhak atas tubuhku sendiri, bukan dibantu atau aku adalah mini dari orang tuaku, bukan seperti itu. Terus kita kasih dukungan anak juga gitu ya, kasih dukungan yang seperti apa gitu, misalnya dia mau main ini, dia pengen tahu sesuatu, kan di usia-usia 18 bulan sampai 3 tahun itu anaknya pengen itu mengeksplorasi semuanya. Nah, itu kita memberikan dukungan di sana, kita dampingi dia gitu. Jadi dari situ anak akan belajar untuk jauh lebih mandiri, misalnya dengan dia mainan, terus habis itu untuk membereskan mainannya dia. Mungkin kita bisa pakai berbagai cara gitu, entah mungkin kita pakai cara humor gitu ya, atau pakai cara misalnya dia punya Iron Man atau punya Captain Amerika, ayo kita ajak dia untuk pulang gitu, atau kita bisa kayak misi gitu, kita punya misi untuk mengembalikan Kapten Amerika ke markasnya gitu. Jadi buat sesuatu yang seru, anak itu akhirnya mau untuk bereskan mainannya sendiri. Itu juga bentuk dari melatih kemandirian anak gitu.
Oke. Nah, untuk selain misalkan dari kebiasaan lah, ini kadang untuk semua anak itu mempunyai kesadaran itu sendiri atau memang itu harus tetap dibangun oleh orang tua atau dari orang dewasa? Oke. Memang sesuai dengan tahap perkembangannya di 18 bulan itu akan muncul. Nah, tapi balik lagi namanya kebiasaan itu berarti sesuatu yang biasa untuk dilakukan itu adalah stimulasi yang diberikan sama orang tua gitu. Jadi ketika orang tua memberikan stimulasi, oke, sekarang kamu apa? Oke, sekarang kamu apa? Itu berarti kan kita sudah memberikan stimulasi untuk anak gitu. Tapi ketika terlalu banyak misalnya diintervensi, udah deh disuapin aja deh biar cepet, udah deh disuapin aja dulu gitu, atau udahlah aku pilihin aja bajunya, kalau dia milih sendiri tuh bajunya nggak matching gitu, atau terlalu lama gitu, padahal dia pengen sendiri nih gitu. Nah itu proses belajarnya memang dari situ gitu. Jadi ada bentuk stimulasi yang tujuannya memang untuk menumbuhkan ya, untuk meningkatkan kemandirian dari anak. Oke, dan dari stimulasi itu juga nanti akan mempengaruhi perkembangan yang optimal seperti itu ya, Bu ya. Betul. Oke, nah eh ini misalkan kita bicara untuk over dependent itu sendiri, mengapa anak berperilaku tersebut, Ibu? Apa karena memang ada perilaku orang tua yang memperkuat over dependent itu pada anak, atau memang itu gimana untuk teknisnya? Mm-mm. Kalau kita belajar kan memang di awal itu bahwa orang tua itu adalah dunianya anak ya gitu. Kalau dulu kecil anak itu berkomunikasi sama orang tua itu ya dengan cara menangis gitu. Cara medianya dia berkomunikasi itu dengan menangis gitu. Jadi dia berasumsi bahwa ketika dia butuh sesuatu dia akan dapatkan dari lingkungannya. Misalnya dia nangis, oh ini apakah dia lapar, apakah dia sedang BAB atau BAK gitu, atau dia ada sesuatu yang sakit gitu. Nah, setelah itu dia akan mulai mengembangkan lagi nih, mengeksplorasi. Tapi ketika dia tidak mendapatkan kesempatan itu, dari mana dia belajar gitu. Jadi balik lagi peran orang tua itu ya akan berpengaruh juga gitu sama perkembangan anak itu seperti apa gitu. Oke, kalau misalkan orang tua yang terlalu atau yang cenderung permisif atau orang yang serba memperbolehkan, lah itu akan menambah si anak tersebut meraih perilaku yang over dependent atau tidak itu. Ya Ya, kalau misalkan orang tua itu serba memperbolehkan, oke lah, boleh, boleh, boleh gitu. Nanti tanpa kontrol karena mungkin anak tersebut anak pertama atau anak bungsu atau anak tunggal itu kan mungkin juga ada pengaruhnya ya, Bu ya. iya, kan tujuannya untuk mandiri itu selain dia bisa melakukan sesuatu, dia juga harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai atau value-value yang ada di sosialnya seperti apa gitu. Jadi di sini poinnya bukan berarti hanya serta-merta oh ya sudah gitu, anaknya mau ngapain aja sok silahkan gitu, bukan hanya di situ. Tapi orang tua di sini prosesnya adalah memberikan kontrol gitu. Jadi selama itu tidak melewati kontrol dari lingkungan, value yang ada di lingkungan seperti apa ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah melewati dari value-value ya kita perlu untuk meluruskan gitu. Jadi ibarat kata anak itu berjalan, kita memberikan rutenya. Oke, rutenya itu rules dari lingkungan itu harusnya seperti ini nih gitu. Jadi anak itu akan berjalan on the track gitu. Oke, nah untuk nanti efeknya Bu, kalau misalkan anak sudah cenderung over dependent, nah ini untuk ke usia selanjutnya atau nanti besarnya itu tuh akan eh, berpengaruh tidak untuk lingkungan sekitarnya atau dengan teman-teman yang lainnya nantinya? Oke, kalau kita bicara kepastian, pasti ini kita bicaranya adalah secara keseluruhan ya. Karena kalau kita bicara pribadinya orang, tiap orang itu bisa jadi punya case yang sama, jadi punya masalah yang sama, tapi bagaimana dia menghadapi, gimana dia memahami case itu bisa jadi tiap orang beda-beda gitu. Jadi apakah misalnya A akan selalu B? Nggak, belum tentu juga.
Karena kan pasti akan berbeda gitu. Jadi balik lagi dari mana simulasinya itu memang akan berpengaruh nanti ke depannya karena kaitannya sama belajar dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti dia sudah dewasa, apakah pasti A akan menjadi B? Belum tentu, karena pasti ada faktor-faktor lainnya. Karena sebanyak 70% kita itu banyak pengaruhnya tuh dari lingkungan gitu. 30% memang dari genetik, tapi lebih besar dari lingkungan gitu. Jadi lingkungan punya faktor yang cukup penting di sini untuk bagaimana kalau kita bicaranya pribadi ya, pribadi seseorang. Gitu. Oke, baik. Nah, ini Bu, ini masuk ke selanjutnya. Kalau misalkan bagaimana cara mencegah agar anak itu tidak over dependent. Ya, itu yang tadi saya udah jelaskan ya, itu pertama kita kasih dukungan dulu sama anak gitu. Kita kasih kesempatan anak untuk memang dia mengeksplorasi itu. Tetap dengan kontrolnya ya. Kemudian kita kasih area dia yang memang aman untuk dia, kita dampingi anak itu seperti apa, dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Nah, untuk memberikan apresiasi pun kita perlu tahu apresiasi yang seperti apa. Apresiasinya kita fokus pada apa. Yang perlu kita apresiasi adalah fokus pada proses, bukan pada hasil. Misalnya anak itu melakukan sesuatu untuk melepas sepatu gitu ya. Oh iya, kamu pasti sudah berusaha ya gitu. Walaupun kamu susah untuk melepas, tapi kamu berusaha, akhirnya kamu bisa untuk melepasnya gitu. Jadi bukan pada hasil, oh kamu bisa, kamu hebat untuk melakukan ini gitu. Jadi anak akan belajar bahwa, oh aku itu bisa karena usaha yang aku lakukan. It's okay untuk aku berbuat salah, tapi aku kan belajar dari kesalahanku. Kalau misalnya susah berarti nanti lain kali cara bukanya kayak gini deh gitu. Bukan pada hasilnya gitu. Itu sih yang perlu uh, ditekankan pada apresiasi gitu. Karena nanti juga anaknya akan merasa, oh iya, aku berarti berusaha, kita diapresiasi oleh orang tua. Jadi kan misalkan kalau misalkan mau melakukan nanti aktivitas lain, mungkin dia akan, oh ya nanti aku ada penghargaan dari orang tua aku, seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi bukan dikit-dikit kita selalu mengapresiasi ya gitu. Jadi bukan kayak misal kita perlu melihat apa hal-hal yang sekiranya oh anak ini sudah berusaha untuk itu, misalnya untuk membereskan mainan atau dia untuk pakai baju gitu ya. Kalau untuk pakai baju untuk masang lengan aja tuh butuh proses nih buat anak gitu ya. Jadi kita perlu mengingat pada prosesnya yang kita tekankan. Ini ada pertanyaan nih langsung dari sahabat Anugerah Ibu Sukma Wijaya 26. Nah ini Bu, gimana sih caranya sounding ke anak biar anak nggak terlalu sensitif atau perasa? Soalnya ini anak saya kalau diajak atau dibilangin sama temennya dengan nada agak tinggi pasti anak saya akan nangis. Nah ini berarti soundingnya gimana untuk? Oke, terima kasih Bu Sukma. Ini kalau boleh tahu anaknya laki-laki atau perempuan dan usianya berapa ya? Baik, ini bisa dijawab langsung oleh Ibu Sukma di kolom komentar Ibu ya. Anaknya umur berapa dan laki-laki atau perempuan Ibu Sukma? Kita juga nanti bisa diskusi di sini bersama ya Bu ya. Eh, Laki-laki 5 tahun. Oke. Di rumah untuk dari ibu atau bapak ada yang terbiasa dengan cara komunikasi di rumah itu dengan bahasa nada bicara yang memang santai atau biasa dengan nada tinggi atau gimana? Mungkin bisa diulang, Ibu mungkin Ibu Sukma tadi belum mendengar Oh, untuk pertanyaan tadi. oke, untuk Bu Sukma, ini kalau di rumah biasanya oh santai aja Bu, cuma ini Mhm. kalau ngomong sama anaknya nada tinggi. Oh, oke, iya. Jadi kalau misalnya memang tipikal anak itu memang bermacam-macam ya gitu. Memang ada anak yang eh dia itu easy going gitu ya istilahnya gitu, atau memang ada yang butuh waktu untuk masuk ke lingkungan baru gitu.
Nah, kalau misalnya memang ini anaknya sounding ke anak biar nggak terlalu sensitif itu gimana biar nggak perasa gitu. Satu sisi positifnya anak yang perasa berarti dia punya empati yang cukup tinggi. Bisa jadi ini faktornya akan banyak ya gitu karena pasti anak yang satu sensitif dengan anak yang lain kan beda gitu. Nah, untuk anak-anak yang memang tidak terbiasa di rumahnya ada yang menggunakan nada tinggi, dia akan berasumsi bahwa ini marah-marahkah sama aku atau jadi ini yang masih belum dipahami sama anak. Jadi ketika apa yang harus dilakukan misalnya ketika dia mulai dia tidak nyaman atau dia sensitif. Ini sudah mulai Oke, game lagi ya Ibu. maaf ya kendala Iya. ya. Oke, saya lanjutkan untuk Bu Sukma tadi ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu yang pertama kali adalah kita perlu untuk berempati dulu sama anak gitu. Kita pahami dulu persepsi dari anak. Kita tanyakan, ini yang kalau kita bahas di episode sebelumnya ya tentang emotional coaching ya gitu. Jadi kita perlu untuk berempati dulu sama anak. Oke, kamu merasa sedih ya gitu. Kamu mau cerita sekarang atau kamu masih butuh waktu dulu untuk tenang? Tapi kalau misalnya kamu sudah siap untuk cerita, mama ada di sini ya. Kalau misalnya kamu mau cerita gitu. Jadi kita nggak memaksakan anak untuk kayak kamu kenapa nih, kok nangis nih, kenapa nih gitu. Tapi kita memberikan waktu dia juga, kita juga memahami bahwa dia ini sedang bersedih loh gitu. Ada sesuatu yang terjadi gitu. Karena gimana pun juga sedih itu kan reaksi yang ditunjukkan ya gitu. Ada sesuatu yang tidak nyaman dari dia, tapi dia masih belum tahu nih solvingnya gimana ya gitu ketika aku ada rasa tidak nyaman seperti ini gitu. Jadi pertama kita pahami dulu, kita empati dulu sama anak, kita tanyakan persepsinya dia seperti apa, baru kita cari bersama-sama. Oke, kalau misalnya nanti ada seperti ini lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini juga sebenarnya melatih anak juga terkait sama kemandiriannya dalam menemukan problem solving nih gitu. Karena bisa jadi kita akan menemukan jawaban dari anak yang unpredictable gitu. Mungkin buat kita kayak oke, nanti lain kali kalau misalnya kamu diganggu ya udah bales aja atau apa gitu. Mungkin buat anak-anak dia akan punya problem solving yang keluar sesuai dengan pemikirannya dia sendiri yang out of the box aja, kita nggak pernah menyadari itu gitu karena anak punya dunianya dia sendiri kan kayak yang kayaknya nanti lain kali kalau misalnya kayak gitu aku mau ngomong deh sama dia, kamu kalau ngomong pelan-pelan aja gitu, kalau kamu ngomongnya kayak gitu aku nggak tahu. Oh oke, itu kan berarti problem solvingnya keluar dari dia. Ini juga pun melatih kemandirian ke anak untuk menemukan nih gitu. Jadi balik lagi ya, ini akan jadi melatih kemandirian juga secara nggak langsung gitu sih Bu Sukma. Semoga membantu ya. Baik. Oke, baik Ibu Sukma, semoga membantu. Dan terima kasih Bu Vindi atas jawabannya. Nah, ini ada lagi Ibu dari sebentar. Dari Ibu Zulfa Tulhana. Mhm. Apakah ada korelasi antara kemandirian ini dengan kemampuan anak untuk bersosialisasi? Oke. Kalau misalnya kemampuan sosialisasi biasanya mulai terlihat itu ketika anak udah masuk sekolah ya biasanya. Nah, kaitannya apakah ada kaitannya? Kita bisa lihat di gimana dia berinteraksi selama di sekolah. Biasanya anak-anak dengan kemandirian, dia akan jauh lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Dia akan it's okay kalau misalnya ada salah, aku sedang berproses untuk belajar loh gitu. Dulu pernah ada satu anak yang waktu saya tanya, dia nggak bisa jawab, terus dia bilang, it's okay kan Miss, kalau misalnya saya nggak bisa gitu, tapi kan aku sudah berusaha menjawab, oh it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi ya jadi itu pun jadi kayak oh iya anak ini sudah berusaha loh untuk menjawab gitu. Terus kaitannya dengan gimana bantu diri di sekolah gitu ya. Misalnya oh ini tuh jamnya belajar, ini jamnya di sekolah, aku harus mendengarkan guruku sedang berbicara. Oke, kalau berbicara itu berarti bergantian, aku dengerin dulu deh guruku ngomong apa. Oke, sekarang misalnya ada tahapan-tahapannya. Biasanya kalau di anak-anak tuh punya rutin chart ya, gitu. Misalnya, oke, habis masuk berdoa dan lain sebagainya. Terus misalnya dia mau pipis nih, gitu.
Dia bisa untuk ngomong, Bu, aku mau pipis gitu. Jadi itu sebenarnya sedikit banyak juga akan berpengaruh sih gitu sama kemampuan dia di lingkungan sosial begitu. Baik, terima kasih Bu Vindi. Nah, untuk Ibu Zulfa, ini sudah dijawab ya. Mungkin kalau misalkan untuk teman-teman sahabat Anugerah yang mau bertanya, nanti bisa langsung aja ketik di kolom komentar. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan nih Bu dari Ibu Adelia Syarifah Haryanto. Nah, ini bagaimana cara mengajari anak untuk makan sendiri? Karena anak saya usia 8 tahun ini makanya masih disuapin. Seperti itu. Oke, selama ini untuk proses makan sendirinya seperti apa? Maksudnya dari dia usia 2 tahun itu seperti apa gitu? Apakah dia memang terbiasa untuk disuapin kah? Atau memang dia biasa terfasilitasi, misalnya dia makan tapi sambil nonton misalnya gitu ya. Nah, ini kita perlu evaluasi dulu lah ya gitu, kira-kira selama ini prosesnya seperti apa gitu. Nah, untuk saat ini seperti apa baiknya gitu, karena usianya sudah 8 tahun berarti anaknya sudah cukup mandiri ya gitu. Jadi bisa dengan makan bersama, ciptakan vibe yang baru dan menyenangkan gitu. Kita juga bisa apa ya, tanya sama anak gitu. Kamu pengennya makannya pakai sendok apa mau pakai makannya pakai tangan atau gimana nih gitu. Jadi ini fase-fase di mana kita bukan lagi meminta atau menyuruh, tapi kita memancing ya, istilahnya memancing biar anak itu bisa menemukan problem solvingnya sendiri. Aku tuh sebenarnya ya pengen makan, tapi makannya itu yang bareng-bareng. Soalnya kalau misalnya aku makan sendirian, aku tuh nggak suka. Makanya aku lebih baik disuapin. Soalnya kalau disuapin ada temennya gitu ya. Itu yang perlu kita cari tahu nih. Kenapa dia pengennya disuapin gitu. Jadi baru dari situ kita bisa berangkat. Oke, jadi kamu pengennya makannya kayak gimana? Gitu. Jadi anak-anak di usia segini udah bisa sebenarnya untuk diajak komunikasi bareng-bareng gitu. Itu Ibu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab Ibu Adelia ya. Nah, ini ada lagi Bu, ini untuk dari Ibu Hilda Setiawati, 1984. Hmm? Dalam usia berapa anak bisa mulai mandi sendiri? Oke, mandi sendiri. Biasanya kalau mandi sendiri tergantung ya. Kalau misalnya bisa di usia berapa, berarti kaitannya dengan mandi sendiri itu banyak hal. Satu, berarti kekuatan motoriknya. Karena kan balik lagi ini mau pakai apa nih? Mau pakai gayung kah? Atau misalnya dia pakai shower? Tentu beda nih caranya. Terus gimana dia meraih punggung bagian belakang? Itu masih sulit atau enggak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal, tapi kita bisa melatihnya. Itu misalnya awalnya dengan didampingi, dia mau mandi sendiri tapi didampingi. Oke, yang misalnya yang bagian nggak bisa, boleh nih mama bantu gitu. Jadi oke, nanti dicoba lagi kapan-kapan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kemampuannya dia dari aspek motoriknya pun jauh lebih baik. Nah di situ dia juga sudah punya pengalaman keberhasilan nih dari mandi gitu. Jadi semakin lama skillnya semakin terasa gitu. Karena namanya skill itu kan perlu diasah ya gitu. Nggak bisa yang hari ini diajarin terus besok langsung Jadi masuk gitu ya. gitu. Ibu Oke. Hilda, semoga menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Batik Dotrina 7. Nah, ini gimana caranya anak biar bisa mandiri umur sudah 25 tahun tapi mikir bekerja malah senengnya mainan game, Ibu. Oh, Usia oke. 25 tahun. Oh, udah dewasa ya. Udah seusia saya. Okay. Berarti kalau misalnya kayak gini kita perlu untuk menarik lagi nih ya ke dulu-dulunya seperti apa gitu. Maksudnya ini akan jadi proses yang
akan jauh lebih enak kalau kita komunikasi secara langsung gitu. Karena kan pasti ada beberapa poin, beberapa hal selama 25 tahun ini bagaimana nih selama ini prosesnya dalam kemandirian, khususnya untuk kemandirian terhadap pemecahan masalah itu seperti apa gitu. Apakah selama ini mungkin dia terbantu dengan arahan-arahan dari orang tua gitu ya. Jadi ketika dia, kan kita tuh terbiasa ya mengikuti rute. Jadi habisnya TK tuh SD, habisnya SD itu SMP, habisnya SMP tuh SMA. Setelah SMA ya kita kuliah gitu. Nah, beres dari itu apa nih? Itu yang masih menjadi tanda tanya karena selama ini terbiasa untuk mengikuti rules yang ada, selama ini terbiasa untuk mengikuti arahan seperti itu, tidak ada kesempatan atau tidak pernah mencoba untuk kayaknya aku pengennya ini deh gitu. Jadi itu yang akhirnya oke, berarti next step-nya ini yang perlu nanti dicari lagi gitu dari Bu Batik ya. Baiklah, betul untuk usia yang sudah dewasa ini, untuk cara orang tua memberikan edukasinya juga pastinya berbeda ya Bu ya. Betul. Nah ini untuk dari orang tua dan juga ke anak yang memberikan informasi tersebut biar tidak terjadi salah paham ataupun misalkan terjadi baper ataupun apa, itu seperti apa Bu? Iya, jadi kita perlu tahu di usia berapa sebenarnya, kayak misalnya nih, kalau misalnya usia waktu masih anak-anak, kita masih jadi figur yang memberikan kontrol. Kemudian nanti ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, oke, berarti dia adalah partner nih, gitu. Kita jadi sahabatnya nih, gitu. Nah, ketika dia sudah beranjak ke dewasa, berarti dia adalah seseorang dengan pribadi yang sudah apa ya istilahnya matang secara perkembangan kognisinya gitu. Jadi kita sudah mulai berbicara selayaknya orang dewasa bertemu dengan orang dewasa gitu. Kenapa kita di usia kecil gitu sangat yang kayak duh anak saya tuh ya dikasih tahu tuh kagak ngerti-ngerti gitu. Karena kan untuk proses dia berpikir, memecahkan masalah, memfilter segala sesuatu itu terjadinya di depan atau di bagian prefrontal cortex ya gitu. Kita biasanya di bagian sana itu baru berkembang itu biasanya di usia 24-25 tahun gitu. Jadi makanya biasanya kalau kita bilang kayak aduh anak-anak remaja ini kok dia tuh kayak gede tapi kok masih labil ya gitu ya, karena memang secara kemampuannya dia memang belum berkembang sematang itu gitu. Makanya butuh untuk kita tuh menjadi partner, kita memahami oh oke, jadi kamu kayak gini ya gitu. Jadi di situ kita bisa ngobrol, kita bisa saling sharing. Oke, mungkin dari ibu bisa cerita oh oke, dulu kalau mama itu kayak gini loh gitu. Nah nanti di usia dewasa tentu akan beda lagi nih gitu, karena dari segi pemikiran dia udah bisa mikir sendiri. Kalau tetap disuruh jadinya akan ada berbenturan ya gitu. Satu sisi aku sudah gede, kenapa aku masih didikte untuk melakukan ABCD gitu. Nah tapi di sisi lain mungkin dia tidak terbiasa untuk memikirkan itu gitu. Belum terbiasa untuk oke, next step-nya akan apa ya gitu. Kalau misalnya seperti ini aku harus melakukan apa ya gitu. Jadi ini akan jadi proses komunikasi yang kita perlu runtut ke belakang seperti apa gitu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Ibu ya. Nah ini ada lagi nih dari Bu Sukma nih. Bu, anak saya sudah 5 tahun dan sudah bisa calistung. Terus dia bosen sama buku cerita. Nah yang buku cerita yang ada di rumah. Nah boleh nggak sih kalau diajarin buku SD? Karena dia lagi nggak mau buku cerita. Oke, kalau misalnya dia bosen, kita mungkin bisa tanya ya, kamu pengennya apa nih sekarang gitu. Memang tantangan ketika main sama anak itu kita harus jadi orang tua tuh kayak mesti harus muter-muter otak gitu ya, kayaknya mainan apa lagi ya gitu, kayak hari ini udah dikasih mainan ini terus kok kayaknya pengen lagi yang lain ya gitu. Nah ini
eh, di usia-usia segini apa yang kira-kira masih bisa dikembangkan dari anak gitu. Apakah misalnya nih, kan kalau kita bicara aspek-aspek perkembangan berarti ada motorik halusnya, ada motorik kasarnya, kemudian ada bahasanya, ada sosial emosinya dia gitu. Nah, yang kita mau kembangkan ini di bagian mananya dia gitu. Karena kalau misalnya kita bicara kayak calistung, kita bicara membaca, berarti kemampuan kognitifnya dia. Oke, kemampuan kognitifnya dia sudah melejit cukup jauh ya gitu. Nah, ini apakah sudah diimbangi dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya? Kalau misalnya dia bosan dengan itu, kita bisa cari lagi permainan-permainan yang lain. Oke, kamu pinginnya mainan apa sekarang? Pinginnya baca yang mana? Jadi bukan keluar dari kita, tapi bisa jadi itu keluar dari anak. Misalnya, aku tuh bosen kalau misalnya harus baca. Aku sekarang tuh lagi pengennya itu mainan eh, yang kaitannya dengan aktivitas motorik ya gitu. Entah itu mainan di playground atau apa. Oh oke, kamu lagi pengennya mainan di luar ya gitu. Mungkin bisa jadi dia sedang bosen dengan sesuatu yang kaitannya paper and pencil. Maksudnya paper and pencil kegiatan yang harus duduk terus habis itu membaca atau menulis atau menggambar. Mungkin dia sedang bosan dengan rutinitas itu. Nah, kita bisa tanya sih pengennya apa gitu. Semoga Berarti menjawab. ini harus ada komunikasi. Iya, semoga ini berarti kan ada komunikasi antara orang tua dan anak biar anaknya juga tidak bosan dan orang tua juga mempunyai ide-ide untuk memberikan kebelajaran ataupun untuk memberikan media-media yang lain seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari pahlawan kebenaran. Wow, pahlawan kebenaran. Nah, ini cara menghadapi anak tantrum di tempat umum, Ibu. Oke, usianya berapa ya, Bapak atau Ibu? Jadi, usianya berapa? Bapak pahlawan kebenaran. Baik, ini sambil kita tunggu untuk sahabat Anugerah juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di sini. Oke, kalau misalnya kaitannya dengan tantrum, biasanya gini, ketika yang tadi saya udah jelaskan ya gitu, ketika anak itu misalnya dia nangis atau dia marah, itu adalah respon fisiologis yang memang dia pengen, ada sesuatu yang tidak nyaman tapi dia nggak ngerti nih cara ngeluarinnya gimana, cara menyampaikannya gimana gitu. Jadi kalau misalnya anak memang sedang tantrum, kita bawa ke tempat yang memang aman dulu gitu. Jadi setidaknya tidak melukai diri sendiri atau tidak melukai orang lain gitu. Nah, kita tenangkan dulu di sana gitu, karena ya namanya sedih ya dia pengennya ditenangkan gitu. Jadi kita tenangkan dulu gitu, entah mungkin bisa dipeluk atau diapakan gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung memberikan oke, kamu jangan begini, kamu jangan begitu gitu, itu nggak akan didengarkan gitu. Kayak kemarin ya saya jelaskan yang kaitannya sama jari. Nah, ini Iya. tuh misalnya saya ulangi lagi, kalau misalnya ini tuh bagian emosi, ini tuh bagian berpikir. Nah, ketika memang bisa lagi berpikir, ya emosinya bisa terkendali nih. Nah, tapi ketika kita sedang emosi nih, sedang marah atau sedang menangis, berarti dia yang sedang punya kontrol. Nah, ini nggak punya kontrol nih, 4 jari ini nggak punya kontrol gitu. Nah, kalau kita kasih tahu, kita nasihati, nggak akan masuk, nggak akan kepikiran nih gitu. Jadi kalau misalnya mau menasihatinya kapan? Nasihatinya nanti ketika situasinya dia sudah mulai menyenangkan, thinkingnya ini lagi kepake, brain thinkingnya ini kepake, baru kita bisa ngasihin dia nasihat, baru kita masuk ke situ. Tapi ketika fasenya dia sedang tantrum, kita terima dulu emosinya dia. Nah, setelah itu kita dampingi, kita terima emosinya dia tenang, baru kita bisa ngobrol sama dia. Oke, apa yang bisa bikin kamu lebih merasa nyaman? Apa yang bisa Ibu lakukan biar kamu lebih bisa merasa nyaman sekarang? Gitu. Jadi, itu dulu yang kita perlu fokuskan. Gitu. Baru nanti kita bisa memberikan nasihat ketika thinking brain-nya dia udah mulai berjalan. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya untuk Bapak atau Ibu pahlawan kebenaran. Nah, ini untuk ada pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Ini dari
Niamiu 94. Bagaimana melatih kesadaran anak 3 tahun untuk buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi tanpa harus selalu ditanya. Oh ya, tadi yang dibahas di awal ini. Mungkin bisa diulas sedikit untuk ini. Oke, toilet training ya, toilet gitu. Kita lihat dulu kesiapannya Iya. dia apa gitu. Karena ketika dia itu pipis gitu ya, atau dia sedang BAB gitu, berarti ada sensasi di dalam tubuhnya. Ini dia bisa merasakan itu atau enggak nih gitu, kenyamanan itu atau enggak gitu. Nah biasanya anak-anak itu ada yang memang tidak mau ke kamar mandi, misalnya dia melihat misalnya harus BAK-nya tuh di dalam toilet gitu ya. Nah, buat kita toilet itu ya seukuran kita ya sudah segitu gitu. Tapi buat anak-anak itu adalah lubang besar yang kalau aku masuk ke sana itu nanti aku masuk atau nanti aku terjatuh atau gimana gitu. Jadi mungkin itu adalah sesuatu yang dia sendiri belum nyaman dengan itu gitu. Jadi kita bisa untuk uh, melatih itu secara perlahan. Entah kita punya tempat tersendiri ya biasanya buat anak yang letaknya misalnya di dalam kamar mandi. Terus habis itu kita bisa dengan biasanya dengan membacakan buku cerita itu anak-anak juga lebih bisa nangkep nih gitu. Karena ada beberapa cerita-cerita misalnya cerita-cerita bergambar itu yang bisa kita bacakan misalnya sebelum tidur gitu. Itu juga bisa menambah apa ya insight buat anak sih Ki. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vindi. Nah, ini mungkin karena memang sudah waktunya agak terbatas atau waktunya sudah agak selesai. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Centini Hamid. Nah, ini anak saya usia 9 tahun namun masih belum bisa mandiri dengan hal kecil seperti membalik baju atau memakai baju. Padahal dia bisa melakukan sendiri ketika tidak ada saya. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Berarti dia sebenarnya bisa melakukan itu kalau tidak ada ibunya. Namun kalau misalkan ada ibunya, dia mungkin minta pertolongan dari ibu tersebut. Oke, iya. Ini kalau misalnya di bagian positif disiplin ya, kita biasanya akan melihat dari apa yang ibu rasakan, apa yang ibu pahami ketika anak itu minta bantuan. Apakah misalnya saya tuh ngerasa kesel sih kalau anak saya kayak gitu gitu. Jadi setiap kali kayak misalnya anak saya pengen kayak gitu, ya saya akan memberikan perlakuan khusus nih sama anak saya gitu. Nah, pada akhirnya anak itu misalnya aku dianggap ada sama orang tuaku ketika aku eh, melakukan sesuatu biar aku dapat perlakuan khusus nih gitu. Nah, caranya gimana? Bisa dengan melibatkan anak. Misalnya kalau misalnya ibunya pulang, oke mungkin kita bisa gantian gitu. Misalnya eh kalau misalnya bantuin lipetin bajunya mama gimana gitu. Jadi dia dilibatkan dengan aktivitas yang ada di orang tua. Misalnya mau masak, ini tapi anaknya cowok apa cewek ya? Atau misalnya kalau misalnya anaknya cewek, misalnya bisa dengan aktivitas di dapur mau masak gitu. Jadi ada aktivitas masak bersama. Entah dia nanti membantu ibu untuk memotong-motong bahan-bahan masakan atau untuk yang bagian goreng-gorengnya gitu. Kalau misalnya anaknya pengen yang lain gitu, misalnya ayahnya lagi mencuci mobil misalnya, itu bisa juga dengan membantu entah itu melap mobilnya, membersihkan bannya gitu. Jadi dilibatkan dalam setiap aktivitas gitu. Bisa jadi itu adalah bentuk dari anak mencari perhatian dari orang tuanya. Ya kalau aku melakukan ini, aku dapat perhatian khusus nih dari orang tua aku gitu. Jadi bisa dengan melibatkan anak, bisa juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang menyenangkan dengan anak gitu. Ibu Oke, Centini. baik. Iya, ini Ibu sendiri memang aktif sekali
untuk bertanya ataupun untuk mengupdate informasi dari Anugerah. Baik, terima kasih untuk semua sahabat Anugerah yang sudah ikut join dan bertanya di forum ini. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada sahabat Anugerah yang memang belum menyimak ataupun yang belum mengikuti parenting class kita, nanti bisa di scroll aja, bisa dilihat di postingan kita, ataupun nanti kalau misalkan ada pengen pembahasan apa yang ingin diketahui, nanti bisa DM ataupun bisa info ke kita ya untuk sahabat Anugerah. Nah, ini mungkin kalau misalkan ini ada yang ini Bu, ada yang request kalau misalkan kalau live sore aja atau pagi pas anak sekolah gimana, kalau soalnya kalau jam segini ini jam-jam masak, tadi saya aja cepet-cepetan masak demi nonton live ini. Oh, berarti yang pagi ataupun yang sore ya biar waktunya lebih free gitu ya. Oke. kita cari waktu. Iya, betul. Nanti biar bisa banyak momi-momi atau daddy-daddy yang ikut gabung di live kita. Nah, mungkin ini karena memang sudah waktunya zuhur, mungkin ada kesimpulan ataupun poin dari pembahasan kita. Silahkan. Oke, ya. Kalau misalnya kita bicara tentang keterampilan anak, kita bicara stimulasi anak, itu tidak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya mudah. Jadi satu butuh kesabaran, yang kedua butuh adanya stimulasi dari orang tua gitu. Jadi namanya keterampilan itu perlu diasah berkali-kali sampai seorang anak itu bisa dikatakan mahir. Nah, jadi disitulah pentingnya orang tua dalam mendampingi anak di kehidupannya sehari-hari. Itu sih. Semangat buat para orang tua. Semangat untuk mami dan daddy agar anak yang tersayang nanti bisa menjadi kebanggaan keluarga dan lingkungan. Baik, ini kita cukupkan untuk pembahasan hari ini. Nanti kita akan bahas pembahasan parenting class lagi nanti di bulan Agustus atau bulan depan. Nah, nanti kalau misalkan untuk sahabat Anugerah yang mau untuk konsultasi dengan Bu Vindi atau psikolog Rumah Sakit Anugerah Pekalongan, nanti bisa di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 3 sore, Bu ya. Ini bisa ngobrol-ngobrol bareng, konsultasi lebih lanjut dengan Bu Vindi, ketemu langsung dengan Bu Vindi nanti di hari itu ya, hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Nah, untuk sahabat Anugerah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih Bu Vindi ya untuk ilmunya. Ya, terima kasih mama ya. Papa yang sudah menyempatkan di tengah kesibukannya. Baik, ini kita akhiri untuk pembahasan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.